buka HP ini mami, berarti nggak buka HP nih dari pagi kan. Ternyata ada info nih, jadi lagi pasti akan nyampe kok gitu. Mereka juga akan berpikir gitu ketika mereka mau melakukan apapun gitu terhadap anak kita itu. Iya. Pasti akan berkali-kali mikir nggak sih, karena oh iya ya kan udah baik kayak gitu. Enggak. Halo Mami. Hai Abi. Bisa siapin teh. Wah, dapet teh. Makasih Bi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada teh, ada istri. Ada siapa? Mau ngapain ayo? Halo teman-teman, jadi kita mau ngobrol sore lagi ya Mami. Teh sore bareng istri lagi. Jadi Ngobrol apa nih? semoga teman-teman yang di rumah jangan bosan-bosan pokoknya nonton kita ya. Ya seputar obrolan suami istri di rumah tuh ngapain aja sih, sekitar viral-viral apa yang selalu kita bahas ya Mami. Kalau di rumah tuh pasti kita bahas gitu. Makanya kita pengen berbagi nih sama teman-teman apa yang kita obrolin selama di rumah ya Mami ya. Paling gitu teman-teman. Nanti boleh kirim masukan, ini dong Mami, Abi bahas apa ini dong. Boleh tuh komentar, kirim-kirim masukan ya. Boleh, Gitu. boleh. Semoga teman-teman yang di rumah juga dikasih kesehatan, kebahagiaan terus keluarga ya. Amin. Kasih rezeki yang berlimpah dan berkah untuk kita semua. Amin. Apa ini Mami? Katanya tadi mau ngobrolin apa ya tadi ya? Apa ya kita? Soal Ini Mami tuh tadi tuh baru pulang. Sebenarnya Mami baru pulang. Habis Baru pulang dari jalan. Tadi pagi tuh lumayan padat ya jadwal hari ini. Tadi pagi anterin kakak, Iya, terus ponakan. Jadi terus cari sekolah ya. fitting seragam, terus siangnya. siang ini lanjut Keira minta buat nonton. Iya, karena kan beberapa lalu kan ini yang udah Emang udah bilang, janji ya, iya, udah janji ngajakin bocah ke bioskop pertama kalinya. pertama teman-teman. kalinya. Nah, Dan alhamdulillah anteng ya. Anteng sekali, di luar ekspektasi ya. Padahal bioskopnya yang biasa, jadi bukan yang khusus anak-anak Khusus yang anak ada mainnya bukan. gitu, bukan. Jadi trial dulu teman-teman. Iya, ya. Kan pada siang itu ini jamnya Kira tidur. Tidur. Tapi malah nggak tidur ya. Nggak tidur. Padahal udah mikir pasti tidur nanti lah. tidur nih di waktu duduk nih dalam bioskop. Ternyata enggak, ternyata dia Iya, fokus anteng. nonton ya. Sambil nonton Dia fokus makan nonton. popcorn. Gitu. Ya terus abis itu Mami pulang tuh sampai rumah lagi buka HP. Ini Mami berarti nggak buka HP nih dari pagi kan. Ternyata ada info nih, jadi lagi marak lagi nih masalah KDRT anak ART. yang dilakukan oleh ART gitu. Oh, berarti ini ya ART-nya menganiaya gitu ya, diduga menganiaya. Gitu. Menganiaya. Itu kan kasusnya juga banyak sekali ya. Itu Ya, maksudnya udah berkali-kali sih. Banyak berita yang seliweran lah, entah anaknya artis, dan anaknya orang biasa. Ini kebetulan terjadi pada anak dari korbannya ini anak dari selebgram juga, selebgram. Sebelumnya itu juga Mami udah sempet baca juga, sebelumnya tuh kayak kalau teman-teman masih inget nih, sebelumnya kan juga ada tuh anak dari selebgram juga ada banyak ya yang ini ya. Jadi itu hanya sebenarnya kasus KDRT terhadap anak yang dilakukan oleh ART atau asisten rumah tangga itu banyak ya, maksudnya dari beberapa kasus itu cukup banyak juga nih. Padahal ini ya, KDRT. mungkin teman-teman juga yang mungkin menitipkan anaknya ke ART-nya. Kebetulan kita juga makin kesini lumayan sering juga ya Mami ya. Lumayan sering juga nitipin si Keira ini ke ART kita. Padahal sebelumnya sih memang nggak sama sekali. Karena memang Mami sendiri prinsipnya pengen bahwa Keira itu dipegang sama
Mommy terutama Iya, ya, untuk karena Mommy kan memastikan. Cuman karena ada satu dua semenit, hal ya kesibukan kita ya, dua hal kadang kita titip titip ke sebentar. sebentar, itu pun juga nggak seharian ya, paling setengah hari, maksimal tuh setengah hari ya biasanya kita ya, Maksimal setengah hari setengah sih, hari. paling dari pagi sampai siang dia tidur, bangun tidur kita udah di rumah lagi. Iya, itu pun kadang juga kalau kita pengen me time aja berdua, cuma nonton gitu sih, nonton jalan berdua. Nonton aja udah nggak, udah ini ya Bi, nggak Iya, udah tenang ya. kepikiran Aduh gitu. gimana nih anak ya, udah Iya, bangun ngecekin belum CCTV gitu. gitu ya. Gitu sih Bener-bener. teman-teman. Mungkin teman-teman yang mungkin ngalamin juga boleh komen tuh gimana sih trik and triknya ya. Iya sih, jadi Jadi pas-pas juga ya Bung mas-masnya ya. masalah juga, karena sebagai orang tua pasti nggak mau dong ya kalau Iya, pasti anaknya dong. tuh kenapa-napa, apalagi kadang kita itu menitipkan anak itu udah jelas sama orang yang kita percaya, harapannya ya anak ini bakalan aman gitu. Iya. Tapi ya Cuma ya semakin kesini mungkin gimana ya, banyak faktor sih ya Bi. iya, karena kan kebetulan kita nggak udah setahunan ini ya sama ART kita ini ya, setahunan ini. Sebelumnya Ibu udah tahun. sempat ART juga hampir setahunan, cuman itu ganti itu karena diminta sama saudara ya, malahan ART-nya ya sudahlah kita lepas, akhirnya ganti baru ini. Dan ini sih karena kan kebetulan ART-nya juga punya anak kecil mungkin ya Umi ya, jadi kita ngerasa ya mungkin bisa lah gitu, percaya ya, karena melihat setahun lebih juga is okay ya, kita inilah mulai kasih kepercayaan ya. Iya, jadi memang sebelumnya kayaknya kita nitip juga baru-baru ya, Iya, baru-baru ini aja, baru-baru ini. baru setelah setahun, Sebulan 2 bulan ini ya. baru setelah kerja setahun ini nih gitu, karena memang tahun-tahun bulan-bulan awal kan kita memang kita lihat dulu ya Bi ya, kita lihat dulu gimana nih gitu, baik itu mungkin dari kebiasaannya ataupun ya orang tuh kan kalau atau mungkin dibuat-buat atau apa kan pasti kelihatan ya gitu. Iya, sifat aslinya. Dalam 1 tahun nih oke nih gitu, oke, jadi Mommy coba juga awalnya juga paling cuma ninggalin paling sejam 2 jam lah, buat paling ke sekolah sebentar ngambil rapot misal kayak gitu ya kan, pernah kan kita ke sekolah sebentar deh nggak apa-apa, ternyata pulang oh aman nih gitu. Dan sampai si anak ini kira juga alhamdulillah juga Baik-baik aja, fine-fine aja. baik-baik. Happy-happy aja. Dan lebih sering nanyain kadang gitu. Iya. Kalau sering nanyain mau main sama ini gitu, oh berarti aman gitu, nggak ada Iya sih. masalah. Ini nggak sih, Mami khawatir gimana sih meninggalkan anak gitu? Apalagi kan kalau Abi kan mungkin lebih ini kali ya. Kalau pas di rumah ya di rumah. Tapi kan kebanyakan kan Di luar pas Abi kerja. ini ya, pas Abi keluar kota pasti Mami kemana gitu, ada kegiatan baru titipin. Gimana sih Mami menjaga rasanya itu? Mungkin biar sharing ke teman-teman. Mungkin kalau bukan Mommy aja sih ya, pasti ibu-ibu di luar nih ya pasti banyak ninggalin anak itu sebenarnya nggak mudah gitu, apalagi buat Mommy tuh salut juga nih sama ibu-ibu karir ya, karena memang ninggalin anak itu yang biasanya dari kita hamil, lahiran gitu udah pokoknya kita kekep terus gitu ya, terus tiba-tiba harus kita tinggal gitu, emang ada nggak tenang, aduh gimana ya, ngapain ya gitu. Walaupun mungkin sebenarnya kalau awal-awal ninggalin kayaknya mau ninggalin nih pasti aku tuh kan pengen punya waktu sendiri gitu, aku pengen punya Me time me time lah. lah gitu ya, aku pengen ini pengen itulah, seorang ibu tuh kayaknya butuh waras gitu ya kalau sekarang. Karena ya nggak mungkin kita 24 jam hampir 28 jam kali ya ngadepin anak itu waras terus tuh nggak mungkin gitu. Pasti ada butuh Ada rioknya juga ya. ada ngereok juga kan ya kan, sama lah kayak Mommy juga kayak Ada gitu. ngereoknya juga teman-teman. Jadi tetap butuh waktu buat sesekali keluar, walaupun mungkin kadang Bi kalau di luar Bi Mommy tetap keinget tau Bi, nggak tenang gitu, ngapain ya. Makanya kadang kalau Mommy nitipin Keira gitu ke Abi ya pasti Mommy ini kan nanya gitu, Keira lagi apa Bi, udah makan belum, udah minum belum, minum susu belum gitu. Walaupun mungkin sebenarnya bukannya Mommy nggak percaya, cuma kadang tuh kayak
iya biasanya kan nemenin kayak gitu. Ya. Tapi kadang terus belajar juga sih, Mommy belajar bahwa ketika Mommy nggak tenang, si anak ini juga akan merasa nggak tenang, nggak nyaman juga gitu. Jadi dia akan lebih cranky. Jadi kayak ya udahlah, jalan aja Jalan lah. aja ya, karena apalagi udah tahu ini ya sifat-sifatnya si Ibu, ART kita, ibu kita ini ya, gitu sih. ya udah gitu. Dan Uh, juga kan ada CCTV ya di rumah ya. ya membantu lah ya Itu seenggaknya. membantu Tapi banget kebanyakan sih. juga kan ini kasus-kasus yang terjadi kan kebanyakan malah ketangkepnya karena CCTV. Nah yang terakhir ini karena ini bi apa tetangga. Oh, karena tetangga tahu gitu ya. Tetangga tahu, jadi kejadiannya itu si ART ini lagi nyuapin si anak di luar gitu, lagi mungkin sambil ngeliatin inilah ya, ganti Ya, suasana gitulah mungkin ya, suasana. Nah pas di situ tuh ketangkep nih, jadi si anak ini oh, dipukul kayak gitu, ketahuan. ketahuan. Nah kebenaran juga nih tetangga ini pas lagi ngevideoin gitu. Oh, Mungkin juga sebenarnya ini nggak sekali dua kali, kenapa ya. kok tetangga bisa sampai ngevideoin, pasti kan ada udah berkali-kali dong gitu. Jadi kayak dia, oh nih aku video ini, pasti kayak gitu. Ya, atau bisa ya karena ngeliat terus video juga bisa juga. Itu juga bisa. Jadi nek ini kalau misalkan ini kan dari sisi kita nih sebagai orang tua gitu. Kalau mami melihatnya dari sisi ibunya, ART-nya nih, kenapa sih kok bisa melakukan? Karena kan ART kebanyakan ini ya, kalau bisa dibilang muda sih pasti ada punya anak juga gitu, seenggaknya gitu. Kalau dibilang muda banget ya mungkin wajar lah karena mungkin labil. Cuman Iya, kan eh, kalau yang udah berumur gitu ya, udah punya anak gitu, tapi kenapa dia bisa melakukan itu ke seorang anak, terlepas anak si ART sendiri, ini bermasalah sama si ini ya, orang tua, si majikan ya lah, majikan. majikannya, bosnya, entah suka atau nggak suka gitu. Tapi kenapa kok dari sisi keibuannya kenapa sampai Enggak ini. melakukan ini ya? Iya sih, kalau menurut Mommy ya, menurut Mommy itu eh, nggak ada orang di dunia ini yang bisa dengan sabar menghadapi seorang anak selain ibunya. Itu udah prinsip Mommy sih. Kayak misalnya kayak gini ya, Mommy itu semarah-marahnya Mommy tetap ada rasa ketika sudah membentak misalnya ya, Mommy itu nggak sempurna. Mommy juga pernah marah ya kan, Mommy pernah marah, pernah bentak aja pernah gitu. Tapi setelah bentak itu tadi, rasa nyeselnya itu waduh, langsung gitu, langsung minta maaf, maaf ya gitu, karena Mami juga mau mengajarkan kalau misalnya Mami tadi salah, Mami harusnya tidak membentak Keira seperti itu, maafin Mami ya. Kalau kayak bikin Keira sedih, kaget, maafin, Mami peluk, misalnya kayak gitu. Karena itu prinsip Mami, nggak akan ada orang di dunia ini yang mampu menghadapi anak ini dengan penuh kesabaran selain ibunya, ibu kandung ya, ibunya sendiri. Yang kedua mungkin dari faktor itu tadi ya, mungkin banyak tekanan nggak sih, kalau misalnya kalau itu kan pekerja ya Bi, Yeah. pekerja mungkin ini nggak sih, dari kesejahteraan pegawai aja tuh juga mempengaruhi. Kayak Yeah. misalnya dia menyikapi anak ini ya, atau mungkin dia, oh, orang aku nih lagi kepikiran nih, misalnya contohnya ya, aku lagi kepikiran nih, kepikiran masalah ekonomi, misalnya ekonomiku, aku mau kerja di sini capek tapi nggak tercukupi, endingnya akan ada pelampiasan dong. Nah Yeah. pelampiasan yang paling gampang karena yang dihadapi dia adalah anak, ya anak itu sendiri, Iya, karena kan iya, dia di iya. luar kan. Mungkin ini ya Mumi ya, banyak faktor yang bisa memicu itu Iya ya Mumi ya. bener, banyak faktor gitu Iya, sih. karena nggak nggak sedikit juga, maksudnya banyak juga case yang kita lihat lah di YouTube YouTube lah, artis-artis itu. Katakanlah ART-nya si Raffi, terus kemudian Asanti, itu kayaknya rata-rata tuh semua panjang gitu. Iya bener-bener. Bener-bener dari yang baby sampai bahkan mau ditinggalin itu nggak mau Nggak gitu mau, si iya bener anaknya. bener bener bener. Iya Itu sih udah kayak iya kan banyak faktor ya. banyak Ini bukan faktor. menjudge satu dua pihak, cuman ini kan obrolan kita aja. Jadi eh,
kalau dinilai anak kan sebenarnya anak nakal kan nggak ada. Yang ada kan anak hiperaktif sama anak biasa aja, nggak aktif gitu ya, pasif. Apakah anak hiperaktif menurut Mami juga bisa memicu, kan mungkin ART mungkin nggak hanya tingkat kesabaran iya. Jadi kadang ini teman-teman, kadang anak kita sendiri aja kita gemes juga gitu. Mas ya. Apalagi anak orang gitu. Kita Tapi kayak, jangan salah Bi, kadang kita itu bisa jauh lebih sabar terhadap anak orang, tau gak? nah, hubungannya case ini maksudnya kan. Bukan kayak Jadi gini kan ya. kan kalau Mami bilang kadang kita lebih sabar sama anak orang lain, ya itu satu sisi benar. Tapi kenapa di sisi lain si ini Kok nih beda kok gitu, beda? Padahal iya. dia ibaratnya gini. Ada juga orang yang aku dari bawaan tuh udah seneng sama anak kecil gitu. Aku udahlah ditambah dapat gaji nih. Aku udah seneng sama anak, dapat gaji plus dong, Nih, seneng happy happy-nya kan. gitu ya, benar. Tapi kenapa bisa kejadian gitu kan? Ini ya teman-teman, mungkin sedikit aja itu ya. Sebenarnya Satu. ya itu tadi ya, kembali lagi banyak faktor ya Bi ya. Kayak misalnya dari gaji dia memenuhi. Mungkin udah dari basicnya udah seneng nih sama anak. Tapi mungkin abis itu ada beberapa mungkin faktor dari majikan. Misalnya dari majikan juga bisa kan. Maksudnya Iya. kita pribadi bukannya gimana ya, kita menganggap ibu itu ibu, maksudnya asisten kita ya di rumah itu udah bukan orang lain gitu, udah kayak apa ya, udah kayak keluarga gitu. Jadi ya apapun ya, mau siapa lagi sih yang nolong ya, kalau mami lagi ribuh gitu mah yang nolong pasti ibu. Perlakuan kita terhadap si asisten ini sendiri itu juga menentukan nggak sih gitu. Kalau misalnya kita berlaku baik ya, tulus sih yang penting. Mom itu gini sih, orang itu beda kan, yang tulus atau yang hanya berkedok misalnya, itu bisa kerasa nggak sih kalau kita tulus, kita ikhlas ya, kita sayang nih, ikhlas gitu, pasti akan nyampe kok gitu. Mereka juga akan berpikir gitu ketika mereka mau melakukan apapun gitu terhadap anak kita itu. Pasti akan berkali-kali mikir nggak sih, karena oh iya ya kan udah baik kayak gini. Makanya ini ya Mami ya, banyak faktor ya kenapa seseorang ART bisa melakukan kekerasan gitu ya. Bahkan orang tuanya sendiri pun bisa gitu Iya, loh. iya Orang sih, tuanya aja bisa gitu loh. Mungkin ya nggak menyalahkan si ART-nya juga, nggak menyalahkan juga si majikannya juga enggak, anaknya juga enggak. Iya. Banyak yang melingkupi teman-teman. Jadi kalau melihat ya banyak sisi lah yang bisa dilihat gitu. Mungkin ada case dari majikannya ke ART-nya mungkin yang perlakuannya kurang baik ke ART-nya, sehingga ART-nya dilampiaskan ke anaknya, bisa juga. Iya, Ataupun ART-nya mungkin majikannya di luar negeri gitu ya, ya nggak mungkin di luar negeri ya, apalagi ngomong anaknya. Iya, benar. Atau mungkin kesejahteraannya si ART-nya mungkin kurang diperhatikan, jadi ya melampiaskan karena mungkin ada masalah di luar, ya kan. Jadi kayak pelampiasan itu bisa juga. Ini semua faktor ya Mumi, mungkin bisa ya banyak Mumi. faktor lah. Yang penting tuh sebenarnya Bagaimana kita ini ya. sebentar, dikat dulu adik, kayaknya lagi pupuk, nanti dikat ya. Iya. Maaf teman-teman, ada ini jeda iklan biasa. Ada ikan gitu. Terus nih sekarang, jadi mungkin kita ini nih Bi, kita sharing nih antara Momi sama Abi ya, sama teman-teman mungkin bisa menambahkan ada beberapa tips apa sih yang harus kita perhatikan nih sebelum kita mungkin menitipkan ya, anak, yakin percaya sama orang lah ya, anggaplah itu orang lain ya, karena kan kita nggak nggak tahu sebenarnya orang di luar keluarga kan gitu. Apa sih pertama apa? Kalau menurut Abi nih ya, kalau menurut Abi itu mungkin kalau latar belakang semua orang pasti kurang lebih ya beda-beda lah ya. Cuman kita ngelihat itu mungkin cara kita memperlakukan dulu nih ke orang tersebut, katakanlah ART tersebut.
bagaimana perlakuan kita itu kan menentukan dia melakukan apa selanjutnya ke kita gitu. Kalau tiap hari kita marahin, kita bentak, walaupun ini ya, walaupun gajinya mau 10 juta sekalipun ini ya, ibaratnya lebih dari cukup, mungkin juga bakal nggak akan betah gitu loh. Berarti mungkin dari kita harus menjaga ini ya, saling menghargai Iya, saling, lah, karena kan saling membutuhkan ya. Kita butuh ART-nya, ART juga butuh kita. Jadi ya simbiosis mutualisme aja, saling menguntungkan. Kita butuh mereka, ya kita perlakukan baik mereka. Toh nanti pasti mereka juga akan membalas baik gitu. Harapannya kita kan gitu ya, gitu. Gitu sih. Paling itu sih yang kalau menurut Abi utamanya sih gitu. Sambil nanti kan sambil berjalan waktu tuh kayak kita tuh udah tahu, oh ternyata ini nih baik nih wataknya, oh bagus nih. Itu tuh pasti kok, pasti kelihatan gitu loh. Nggak kita apa-apain, walaupun kadang kita mungkin sesekali jengkel itu wajar lah, tapi jengkelnya kita itu tidak perlu kita luapkan ini ya, nggak boleh mentang-mentang lah. Oh ya, oh kamu nih mentang, iya, mentang-mentang aku yang bayar, iya, terus kan aku bisa seenaknya, enggak juga gitu. Ya, ya itu berarti saling menghargai lah ya satu sama lain. Iya, gitu sih. Tapi mungkin pertama lihat tetap ini ya, ya mungkin sebenarnya kita tuh nggak bisa milih-milih orang sih ya. Cuma tetap yang namanya orang mau masuk ke dalam rumah kita, rumah nih dalam arti semuanya ya, general ya, tetap harus lihat karakter dulu lah ya, tetap harus lihat karakter dulu. Tapi memang dulu mami waktu mau pakai ibu ini itu memang, jadi sebenarnya dulu yang mau kerja sama mami ada dua yang ngelamar, yang datang. Satu ngelamar dan ibu yang ini tuh nganter gitu lah, nemenin. Kebetulan juga ini kan mau kerja, cuman kok udah ini dulu temannya dulu. Udah ada yang duluan nih gitu, jadi dia ikut nemenin. Terus tapi setelah mami wawancara nih, ngobrol lah, mami itu bukan interview sih ya, mungkin lebih ngobrol gitu ya, karena nggak tahu deh, mami itu feeling gitu, kok kayaknya ngobrol nih gimana ya, kok enggak ya kayaknya gitu, udah nggak srek gitu, nggak srek. Ya udah, tapi mami kasih waktu kan, ya udah aku kasih waktu, kalau memang mau ya nanti mau minta tolong dikabarin ya gitu. Ternyata ini mama udah, aduh kayaknya kok enggak ya, tapi mau nolak tuh gimana ya, kan kadang kita nggak enak ya, karena kita juga, mami juga butuh gitu. Ternyata beliau ini mundur sendiri karena nggak cocok gitu, mungkin nggak cocok juga kali ya sama mami. Alhamdulillahnya malah yang mami udah bilang nih, kayaknya yang ini yang nemenin nih kok kayaknya cocok nih ya, padahal mami cuma hanya ngobrol sebentar doang gitu, hanya nanya sekedarnya aja lah, yang kayak basa-basi ketemu orang lah gitu. Tapi dari body language gitu nih, kayaknya mah cocok yang ini nih. Oke lah ya. Oke nih, orangnya gitu, yang gak aneh-aneh, sabar gitu, kalem. Alhamdulillah memang jodohnya ibu yang ini gitu. Jadi mungkin dari situ juga ya. Jadi kalau kita misalnya mau mencari orang yang akan masuk dalam keluarga kita, tetap kita pertama karakter dulu ya, Bi. Karakter, setelah mereka dia masuk, mungkin itu tadi yang Abi harus saling menghargai lah satu sama lain, bukan mentang-mentang gitu. Kita yang bayar terus enaknya, itu juga enggak juga, karena kan tidak boleh. Kalau teman-teman dilakukan seperti itu pasti juga nggak mau gitu, mau gajinya 10 juta 20 juta nggak mau, mending tenang gitu. Iya, sama mami itu sebenarnya ada ini sih, dari dulu ya, dari mami itu baik itu mungkin sama orang ataupun sama Habib, kata-kata yang ajaib lah, kata-kata ajaib, minta tolong dan terima kasih gitu. Dan itu pun mami lakukan kepada siapapun, termasuk ibu ini, dari maksudnya ART. Jadi semuanya sih teman-teman. Jadi saya sama istri ini dari dulu memang sependapat bahwasanya 3 kata ajaib itu terima kasih, mohon maaf, sama minta tolong itu harus kita selalu ucapkan. Makanya sama si Kira pun apapun itu, mau kepada orang yang lebih besar, mau yang lebih muda, harus selalu terapkan seperti itu. Jadi mami
menerapkan itu sih, maksudnya ada menerapkan walaupun kita itu mami menganggapnya tuh deket ya, lebih dari udah kayak saudara lah gitu, tapi Karena kebetulan umurnya juga ini ya, umurnya mirip ya, nggak sepantaran jauh sebenarnya, teman-teman. nggak jauh sama Umurnya itu mami gitu. sepantaran lah. Mau tak umur mami jangan jangan di spill ya. Jadi sepantaran lah, tuh umuran kita tuh sepantaran lah. Gitu, jadi karena walaupun sepantaran ini bukan berarti mommy mungkin sebagai majikannya gitu ya, bukan berarti mommy bisa seenaknya, tidak, kan mommy tetap harus itu tadi ada kata-kata ajaib, misalnya bu boleh nggak minta tolong, setelah itu juga bu terima kasih ya gitu. Kalau misalnya mommy itu mau apa gitu, kayaknya nih si ibu sibuk ya mau minta tolong, bu permisi ya maaf nih minta tolong boleh nggak gitu. Jadi memang mami nggak ada di rumah itu aturan yang membeda-bedakan tuh, tidak ada. Kita makan apa ibu juga makan apa, kita jalan di luar juga selalu diusahakan bawa sesuatu lah gitu ya, entah apapun itu, walaupun sebenarnya nggak diharapkan juga sih ya, nggak diharapkan, itu kebiasaan aja sih. Jadi kayak, dan ibu tuh juga gitu ya Bia, kalau izin gitu pergi kemana gitu pasti pulang tuh bawa apa gitu, entah sekedar gorengan lah apa gitu, udah tahu gitu. Jadi itu sama-sama menghargai, itu termasuk sama-sama menghargai ya. Iya, sama menghargai, menghormati ya, tahulah batasnya mana, batasnya mana. Batas-batas lah itu. Sama mungkin lebih aman tenang tuh ada CCTV. Ya itu kan membantu aja, hanya sekedar ya, kadang kalau untuk kayak mami ya, orangnya kan suka kepo nih, ngapain sih di rumah gitu, jadi ngapain sih Abi nih di rumah nih sama Kira gitu. Nah mami pasti lihat CCTV. Iya, kalau mungkin teman-teman yang nggak ada CCTV kan juga ini susah juga. Iya, jadi susah. Jadi itu hanya membantu aja teman-teman. Jadi tetap yang pertama itu ya karakternya si ART dulu kita harus tahu ya. Karena kan ya teman-teman pasti tahu lah, mungkin sebelum mempekerjakan orang itu pasti ada ngerasa srek nggak sreknya itu dulu itu loh. Iya, ada itu feeling lah ya. Terus kemudian sambil berjalan ya kita perlakukan aja yang sebaiknya ya, kayak benar-benar saudara, kayak keluarga. Karena bagaimanapun mereka yang membantu kita, ya kita berusaha untuk menghargai mereka juga dengan ya. Dan mungkin ini juga Bi, tambahan nih Bi, sama yang terakhir mungkin ya, adanya kita memang karena untuk menitipkan anak itu ya kan, memang kita butuh adanya review nggak sih, maksudnya itu info, kita harus buka telinga juga nih, buka telinga, buka mata, entah dengan siapapun itu, misalnya dengan tetangga terdekat ataupun mungkin saudara yang rumahnya mungkin tidak jauh. Jadi kalau misalnya memang mereka melihat adanya yang aneh gitu ya, anakmu nih kayaknya gini-gini, ya kita bisa cross check gitu. Jadi nggak sampai udah ini nggak sih, udah terlalu jauh gitu kayaknya, karena si anak ini pasti ada trauma juga dong. Ya trauma, bisa juga gitu. bisa juga gitu, cuman ya itu bisa juga lah gitu teman-teman. Semoga ini ya teman-teman terhindarlah dari masalah-masalah seperti itu. Amin. Ya semoga ada ya, selalu dikasih lindungan Allah lah ya, biar anaknya juga ART-nya juga ini happy terus, teman-teman happy ya, ART-nya happy, anaknya dijaga juga happy, aman terus gitu ya Bu ya. Nggak ada kendala ya gitu. Teman-teman jangan bosan-bosan pokoknya dengan cerita-cerita kita ya. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya gitu. Kita hanya sharing ya, berdasarkan sharing suami istri kita aja ya Mumi ya. Kalau di rumah tuh ngapain sih gitu, banyak obrolan iya, yang viral apa gitu begini ya. Nih kayak ini ya Bi, kita tuh kayak introspeksi sendiri nggak sih. Iya, jadi kadang selalu ini teman-teman gitu, selalu kalau bercerita ini tuh ya berdasarkan kita obrolan itu dulu. Waktu ini loh Mami, pendapat Abi tuh gini-gini ya Mami ya. Mami pun juga begitu sebaliknya ya gitu. Ini nggak ada yang sempurna juga, kitanya juga pasti ada, terkadang juga kita sering marah juga, kadang marah juga. Ya wajar lah ya itu ya. Pada umumnya teman-teman. Masih cranky lah ya kadang. Iya gitu, ada ngereok-ngereoknya gitu, kadang juga sering. Gitu. Iya benar-benar. Itu sih teman-teman, itu aja. Terus kita mau info juga teman-teman, kalau butuh ikan-ikan beku ya, terutama ikan-ikan beku frozen,
cumi, kerang, scallop, udang juga ada banyak. iya. Kebetulan kita ada gudang ya, sewa gudang di daerah Muara Baru sama di daerah Tangerang Dadap. Jadi teman-teman kalau butuh partai besar bisa banget kontak Bisa aja di banget, email iya. Mungkin kita. ada yang teman-teman nih Bi punya Iya, ada misalnya channel tempat mungkin makan gitu Bi. restoran boleh. Mau teman-teman mau bangun nih restoran seafood gitu Oh, atau atau mungkin teman-teman ada yang kerja Bi misalnya di ya hotel boleh kayak gitu Bi. di hotel atau bagian pengadaan nih bang, iya. bisa nggak masukin, bisa banget Bisa teman-teman, bisa banget. banget, tenang aja nanti. Harga cincai lah, cincai. Lihat cincai lah, cengli cengli Oh, salah, cengli. cengli lah ya, gitu teman-teman. Nanti bisa aja di email ya. Terus kemudian kalau mau bangun-bangun usaha bisa juga teman-teman, atau mau di BPOM ini punya produk atau dihalalin bisa juga, kita bisa juga Legalitas ada tim lah ya, gitu. Karena beberapa kebetulan legalitas. ini pabrik kita yang di Semarang itu kan kemarin udah diinspeksi tuh BPOM, alhamdulillah dapat A. Alhamdulillah Dapat teman-teman. Padahal Iya, sebelumnya terima kasih doanya. padahal sebelumnya ini B. Oh, Sebelumnya B. upgrade menjadi ini ya. Karena kan perubahan. perubahan nama, terus kita handle sendiri kan, ya udah, alhamdulillah dapat A. Alhamdulillah. Gitu teman-teman, bisa nanti kita bantuin, sharing daripada boleh. ribet, males sampai ribet, biasalah aturan-aturan sekarang tuh kan Iya, agak ribet. sebenarnya agak karena aturannya berubah-ubah Iya. terus ya. Daripada ribet ya kita bantu, nggak masalah. Nanti pelan-pelan lah, cuman nggak bisa cepet ya teman-teman, karena kan kita juga ada kesibukan juga. Kayak gitu, nanti email aja, email ke kita. Sesuai urutan lah ya. email aja nanti bakal kita balas. Yang penting ada subjeknya apa gitu, jelas itu nanti pasti kita balas. Paling itu ya teman-teman. Iya. Momi. Terima kasih teman-teman. Oh bukan ya. Oh terima kasih. Terima kasih sudah nonton sharing-sharingnya kita Sharingnya ngetes Momi sore. sama Abi. Ya, ini tumben masih terang ya. Iya, karena emang bener sore ini teman Bener sore ini, ya. karena biasanya Tumben habis maghrib, habis isya gitu ya kita take gitu. Nah, ini benar, jangan capek, jangan bosen, selalu dengerin channel kita biar channel kita berkembang kayak Om Deddy Kobusier dan Om Denny Sumargo semuanya lah. Amin ya Allah. Ya, bisa nanti ada bintang tamu dan kameramen yang lebih proper ya Momi ya. Amin Gitu, yang namanya usaha ya ikhtiar, yang ada inilah ya, pantang menyerah. Semoga teman-teman juga dikasih kesehatan, kebahagiaan sekeluarga, dilindungi selalu Allah dari bahaya-bahaya. Dilimpahkan rezeki yang banyak berlimpah serta Amin. berkah. Amin. Ya, Jangan lupa jangan lupa subscribe, komen, like, dan share. Teman-teman jangan lupa nyalakan loncengnya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.